Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu, yaitu di Papua, 4 provinsi. Bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo itu jumlahnya 81 juta. Ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan. Dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan Presiden dalam kecurangan pemilu. Presiden yang melakukan tindakan-tindakan tidak patut, terutama dalam ruang demokrasi, terutama pemilu, itu dapat di-impeach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Langsung saya memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Bang Ferry, ada yang menarik pernyataan Bang Ferry dan rilis juga yang kita terima dan sudah menyebar nih kemana-mana tentang bahwa sebenarnya kalau dilihat dari segi konstitusi, satu putaran itu adalah sulit terlaksana. Padahal kita tahu bahwa sekarang berbagai lembaga survei sedang mengkampanyekan satu putaran, bahwa Pilpres ini akan berlangsung satu putaran dan akan dimenangkan oleh Prabowo. Jadi seolah-olah kita ditipu nih lembaga survei. Dan yang menarik dari ulasan Bung Ferry berdasarkan hukum tata negara bahwa ternyata itu sulit ya. Bukan sekedar memenangkan 50% plus 1 dari perolehan suara, tapi masih ada kriteria lain. Betul. Misalnya 20% dari jumlah provinsi ya perolehan suara. 50% dari jumlah provinsi, sekitar 20 provinsi. Oke. Oleh karena itu bisa nggak sedikit Bung Ferry menjelaskan kita detailnya supaya masyarakat ini bisa dicerahkan ya, nggak dibodoh-bodohi oleh lembaga survei yang menggiring-giring ke satu putaran. Hampir seluruh lembaga survei fokus ke isu seseorang bisa memenangkan satu putaran jika memperoleh suara 50% lebih. Oke. Padahal syaratnya tidak hanya itu. Berdasarkan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 hal yang harus dipenuhi seorang calon untuk kemudian terpilih satu putaran. Jadi kalau dia lebih dari 2 sudah pasti harus memenuhi kriteria ini. Satu, dia harus memperoleh suara 50% lebih. Kedua, dia harus memenuhi kemenangan di 50% provinsi. Kalau itu 2 pasang? Kalau lebih dari 2 pasangan. 50% lebih itu kalau 38 provinsi adalah 20 provinsi. Nah, setengahnya kan 19, lebih 20. Dan setiap 20 provinsi itu harus menang 20%. Di setiap provinsi? Di setiap 20 provinsi itu. Nah, ini angkanya tidak terlalu besar, tetapi bukan berarti mudah. 20% di setiap 20 provinsi itu. Sebab sebaran dalam situasi politiknya beda. Beda dengan di era Pak SBY tahun 2009, ya. Suasananya, beliau kan menang satu putaran 60%. Nah, sekarang situasinya beda karena jumlah provinsi bertambah. Lalu kemudian sebaran pendukung juga berbeda. Hari ini tidak ada lembaga survei yang menghitung satu persatu dukungan terhadap pasangan calon di Sumatera. Satu persatu provinsi, Bang. Yang ada adalah menyebut akumulasinya. Sumatera persentasenya berapa. Padahal Sumatera itu sangat penting. Penting karena bicara sebaran. Bukan bicara angka jumlah dukungan. Keseluruhan ya. Pemilih, nggak bicara DPT-nya. Tapi karena jumlah provinsinya 10. Pulau yang paling banyak jumlah provinsinya. Kita kan bicara 20 provinsi itu. 10. Jawa 6. Ya. Yang paling banyak pemilihnya. Sulawesi 4 ya. Kalimantan 4 juga kalau tidak salah. Nah,
perebutan sebenarnya ada di Sumatera 10 provinsi. Nah, memang Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih. Nah, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu. Yaitu di Papua, 4 provinsi. Iya. Kaltara dulu 2013 dia dinyatakan provinsi baru. Tapi tidak boleh langsung ikut pemilu 2014, Bang. Mereka harus siapkan sarana dan prasarana sehingga baru ikut 2019. Beda dengan Papua, langsung 2022 langsung boleh ikut sebagai provinsi di 2024. Jadi bertambahlah dukungan presiden di sana. Angka sebaran provinsinya bertambah. Jadi loh, Bang. Berarti ini strategi kecurangan ini ya? Ini bagian dari kecurangan membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Karena di sana dianggap basis pendukung Jokowi, oleh karena itu sudah jauh hari Jokowi berkali-kali bolak-balik ke Papua. Nah, tetapi tetap provinsi terbanyak itu Sumatera. 10 ya? Ya, dan itu bukan basis dukungan Jokowi. Bukan basis dukungan Prabowo. Nah, jumlah yang banyak ini harus mereka sepadankan. Nah, sebaran ini yang menurut saya sulit diperoleh oleh Prabowo karena basis dukungan tidak ada di pulau yang paling banyak jumlah provinsi. Sulawesi, Bang, basis dukungan terpecah. Ada yang PDIP, yang berarti bukan Prabowo, gitu ya. Dan Pulau Jawa juga terpecah. Jadi untuk mendapatkan angka 20 provinsi dengan masing-masing 20%, besok tidak akan semudah ketika tahun Pak SBY di periode keduanya. Dia kan sampai 60. Nah, ini target 50 pun tertatih-tatih nih, Bang. Jadi bukan tidak mungkin akan ada kemenangan katakan 50%, tapi provinsi yang mendukung itu kebanyakan di Jawa atau Sulawesi. Nah, angkanya potensial tidak sampai 20 provinsi seluruhnya 20%. Tidak boleh yang ngitungnya begini, Bang. Karena dia 19 provinsi menang di atas 20%, lalu dianggap itu terakumulasi semuanya. Dia harus tetap 20 provinsi di atas 20%. Jadi memang kalau kita lihat dari segi aturan, konstitusinya sulit ya, tidak mudah. Tidak mudah. Abang lihatlah lembaga survei mana yang juga menyampaikan sebaran ini. Tidak ada. Nah, yang saya khawatirkan begitu mereka tahu manipulasi menuju ke sana akan penuh ke 20 provinsi yang harus mereka menang. Berarti kita nggak usah tampilkan ini. Enggak, kita harus waspada nih. Waspada di Sumatera, di Sulawesi waspada, nanti di Jawa harus waspada karena bukan tidak mungkin ketika kita tahu permainannya, mereka akan membuat skema baru permainan. Berarti kalau saya mendengar penjelasan Bung Ferry ini, apakah ini agak mirip-mirip dengan yang terjadi di Amerika ketika Hillary Clinton dengan Trump, satu menang popular vote-nya, satu menang electoral college. Trump kan menang di electoral college. Apa mirip-mirip seperti ini kejadiannya? Saya pikir itu yang pertama akan dilakukan konsultan politik, seperti Cambridge Analytica. Mereka akan membaca, waktu itu datanya Facebook ya, yang paling banyak karena di era itu pemain yang paling banyak ya Facebook. Cambridge Analytica membeli data dari Facebook, diserahkan, dan dia baca kecenderungan orang. Kecenderungan waktu itu bisa dibaca bahwa semua orang tidak mau Donald Trump jadi presiden. Baik pendukung Hillary garis keras maupun swing voters. Nah, begitu mereka melihat data swing voters besar, cukup signifikan, mereka bilang kalau swing voter itu tidak datang ke TPS di negara bagian X, Y, Z, negara bagian-bagian tertentu ya, maka potensi Donald Trump memenangkan pertarungan ada. Di angka electoral college, penentu pemilihan. Dewan pemilih yang menentukan pemilihan. Lalu apa yang dilakukan kata Donald Trump dan konsultan politiknya? Jangan kampanyekan bahwa Donald Trump harus menang. Tapi kampanyekanlah bahwa Hillary sudah menang.
Di kepala swing voters, terutama anak-anak muda, kalau Hillary sudah menang, ngapain kita ke TPS? Buang waktu. Karena kita kan juga tidak suka betul dengan Hillary. Kita hanya tidak mau Donald Trump jadi presiden. Ya udah, kita nggak usah datang. Ternyata di negara-negara bagian yang sangat penting, para pemuda tidak datang, dan akhirnya meskipun Hillary menang popular vote, tetapi Hillary kalah dalam jumlah electoral college alias Dewan Pemilih. Sehingga jadilah Donald Trump presiden yang menang Dewan Pemilih tetapi kalah di popular vote. Nah, ini kan sistemnya beda. Tetapi kita ya ada sentuhan yang sama. Bahwa kita tidak sepenuhnya popular vote di 50% lebih, tetapi ada sebaran 20 provinsi dengan 20% masing-masing. Nah, mereka sudah data nih, Bang. Mereka harus data bahwa 50% bisa dengan upaya curang sehabis-habisnya. Kan Abang lihat tuh, tidak ada kampanye yang signifikan, tidak ada program yang signifikan yang ditunjukkan dalam debat, tiba-tiba angkanya tetap naik. Nah, kan aneh ya. Harusnya ada sesuatu yang dibicarakan orang, menyebabkan orang, ya kita semakin yakin memilih Prabowo. Saya tidak yakin goyang gemoy itu berkali-kali dilakukan, itu menimbulkan simpati baru. Kan orang yang lama memilih, menentukan pilihan, dia mikir siapa yang terbaik. Dan rata-rata itu yang lama kelas menengah ya? Kelas menengah. Jadi dia sudah menentukan pilihan jauh hari, mau gemoy, tidak gemoy juga akan milih, kan begitu ya. Nah, yang mikir ini ya, harusnya akan turun begitu ya. Mereka akan melihat apa sih yang mau dibicarakan oleh Prabowo, tidak ada, tapi berkembang terus. Karena memang kita ketahui direncanakan 50% ini terpenuhi, sebab syarat-syarat lain mereka menganggap sulit untuk memenuhi. Tapi sekarang setelah tahu, saya yakin nih mereka akan bicarakan 20 mana yang kita incar untuk memenuhi itu. 6 di Papua sangat riskan, Bang. Kenapa riskan? Karena ada Papua pegunungan yang menggunakan metode noken. Noken itu kepala suku yang menentukan pilihan anak buahnya, pasukannya, teman-teman di sana. Jadi kalau dia bilang anak buah saya 150, 1000, tidak ada yang bisa mengungkap faktanya. Data BPS terhadap suku-suku di sana tidak ada. Data KPU tidak valid. Jadi basisnya begitu kepala suku bilang mau pilih presiden ABC, dia akan diikuti oleh anggotanya. Otomatis tuh, Bang, kalau 1000 anggotanya 1000 ke 1 suara. Dan kepala suku ini gampang didekati? Gampang didekati dan dipengaruhi, apalagi kalau sudah dekat dengan militer dan lain-lain kepentingan di sana. Jadi itu yang membuat Papua kalau bagi tim 1 dan 3 untuk fokus ke pengawasan dan melepaskan konsentrasi mencari dukungan di sana. Dia harus memikirkan bagaimana mematahkan 20% di tempat yang lain. Pastikan Sumatera yang 10 dalam genggaman 1 dan 3. Sehingga 2 tidak bisa masuk. Sulawesi memang provinsinya tidak sebanyak Sumatera, tapi penduduknya meyakinkan di masing-masing provinsi. Terutama kota besar seperti Sulawesi Selatan. Nah, Kalimantan juga harus dipetakan. Jawa harus dipecah suaranya sehingga maksimal. Dan kalau memang basis pendukungan 1 dan 3, harus pastikan itu maksimal fokus ke 1 dan 3. Sehingga angkanya tidak tercapai. Dan Jawa harus diakui sulit nih, Bang. Sebagian akan banyak ke kubu 02. Berarti saya bisa simpulkan, Bung Ferry, berdasarkan uraian pemetaan yang menelisik dari segi aturannya, maka akan sulit memang terjadi satu putaran. Satu putaran itu bagi saya almost impossible dengan situasi begini. Walaupun kecurangan masif. Kalau kecurangan masif, Bang, kan awalnya kecurangan masif untuk di 50% ke 1. Tapi kalau sekarang kecurangan masifnya akan memenuhi syarat itu dengan 20 provinsi dan 20% itu. Mereka akan berupaya keras. Karena setelah publik tahu, mereka cenderung akan melakukan sesuatu. Nah, bagi saya kalau kecurangan sudahlah, Bang. Kalau kecurangan besar-besar itu mereka akan selalu membiarkan dan seolah-olah menganggap kita tidak terima hasil.
Padahal yang kita mau pantau adalah bagaimana kecenderungan mereka melakukan kecurangan itu sebelum hari H. Jadi kalau hari H, Bang, kita bisa deteksi. Mata kita kan banyak nih. Kalau mereka mengubah angka di form C1, ya, baik plano maupun hologram. Hologram itu kan salinan dari C1, gitu ya. Nanti mereka sesuaikan dengan daftar absen di C6 atau C7, begitu ya. Lalu bermain dengan pemilih yang pindah A5, penambahan jumlah kertas suara dan segala macam. Kalau bermain itu potensi kita akan melihat, karena mata kita banyak. Sekarang kita sedang mendidik publik bagaimana untuk mendokumentasi kecurangan. Nah, kalau itu kita siap nih, mudah-mudahan publik yang juga berupaya melindungi demokrasi siap untuk ini. Problemnya adalah sebelum hari H, Pak. Pemilih yang ditekan, dipressure, diancam. Bagaimana tuh? Politik uang. Kepala-kepala desa yang menunjukkan keberpihakan. Mungkin mereka terkendala kasus-kasus dana desa yang melibatkan aparat dan segala macamnya. Nah, ini kalau orang ditekan, angka yang terlihat di form C1 terlihat normal. Padahal prosesnya tidak benar. Nah, ini yang kemudian menurut saya akan jadi gelondongan dan upaya. Tapi kalau dengan bersama-sama, Bang, publik lapor sama-sama. Yang takut kan gini, kepala desa diancam, dia kalau lapor dia sendirian menghadapi. Tapi kalau seluruh kepala desa bersuara, kami tidak mau diancam, kami tidak mau berpihak, ini kemerdekaan dalam proses pemilihan, kami tidak ikut curang, maka satu sama lain akan saling melindungi. Nah, yang takut ini kan yang merasa sendirian nih, Bang. Karena diancam, mungkin ditakut-takuti oleh berbagai pihak. Jadi kecurangan itu yang paling berbahaya ya? Paling berbahaya. Ancaman orang dipaksa, jadi orang tidak merasa bebas menentukan pilihan. Betul. Dan kalau itu terjadi, maka kecurangannya susah dideteksi ya? Susah dideteksi kalau berbasis form C1. Tapi kalau publik yang merasa ditekan melaporkan, ya, dalam bentuk video kah, foto siapa yang mengancam, di mana kejadiannya, itu akan potensial membantu kita merawat demokrasi di sisi yang sangat berbeda. Kita baru ngomong satu persatu ini, salah satu bentuk kecurangan. Ini kan Bang Ferry juga menganalisis peta kecurangan. Ini peta tadi salah satu. Bentuk lainnya seperti apa lagi peta kecurangannya? Jadi ada dua rencana. Satu, membahas soal tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan kecurangan yang kita namakan peta titik rawan kecurangan. Kedua, bicara soal kecurangan di hari H dalam www.kecurangan.com yang bentuknya juga peta. Saya mau jelaskan satu-satu, Bang. Titik rawan kecurangan yang berbasis kebijakan dan tindakan aparat itu sudah banyak terjadi. Penggunaan aparat ya? Penggunaan aparat. Salah satunya kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri menentukan penjabat kepala daerah. Kenapa ini ada korelasi kecurangan? Ini banyak kaitannya. Dalam peta kita petakan berapa sih jumlah penjabat dan ditempatkan di mana. Lalu kita beri warna di peta. Kalau gubernur kita beri warna orange. Kita lihat 20 gubernur yang sudah menjadi pejabat itu merata di setiap pulau ada. Tetapi belum penuh wilayah itu. Tapi begitu kita kasih warna daerah-daerah yang terdiri dari penjabat bupati dan wali kota, penuh tuh, Bang, dari Sabang sampai Merauke sudah ada penjabat-penjabat yang dilantik Presiden Joko Widodo. Apa korelasi penentuan penjabat ini dengan kecurangan? Salah satu bentuk kecurangan, dilarang kepala desa mendeklarasikan dirinya mendukung salah satu pasangan calon. Ini berbagai kelompok asosiasi kepala desa sudah mendeklarasikan dirinya mendukung pilihan Jokowi, yaitu Pak Prabowo dan Gibran, anaknya, dalam berbagai pertemuan di Jakarta. Sudah transparan ya? Sudah transparan. Vulgar. Artinya kalau secara undang-undang, kepala desa ini harus diberikan sanksi. Siapa yang memberikan sanksi kepala desa menurut undang-undang adalah kepala daerah. Bupati atau wali kota. Bupati, wali kota, dan kalau naik nanti ke gubernur.
Kalau kita lihat peta, sudah penuh nih kepala daerah oleh orang Pak Presiden Jokowi. Jadi semua orangnya Jokowi? Semua orang Jokowi. Jadi kepala desa yang mendeklarasikan pilihan Jokowi, sudah pasti tidak akan diberi sanksi. Wong kepala daerahnya adalah orang-orang Jokowi. Makanya saya bilang, mana ada kepala desa yang kena sanksi setelah mereka mendeklarasikan dukungan ke presiden pilihan Pak Jokowi, calon presiden pilihan Pak Jokowi. Ya karena kepala daerahnya sudah orang Pak Jokowi. Yang berdasarkan penunjukan ya? Penjabat penunjukan ya? oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, ini korelasi pentingnya untuk kecurangan yang perlu kita awasi dan waspadai. Dari 198 kepala daerah yang ditunjuk, kalau kita perhatikan DPT yang mereka kelola di bawah wilayah kekuasaan mereka, itu sebesar 102 juta daftar pemilih tetap. Setengah jumlah DPT nasional. Sudah 50%. Agak matching dengan cerita 50% terpenuhi dan satu putaran kan, Bang? Ya. Sudah dikondisikan. Dikondisikan. Kalau kita lihat lagi korelasinya di tingkat terbawah, karena kepala desa adalah satuan pemerintahan terendah, ada 8 organisasi kepala desa yang mendeklarasikan dukungan kepada 02 di hadapan Pak Jokowi atau melalui orang-orangnya Pak Jokowi. Kalau kita lihat sebaran organisasi 8 kepala desa dan kepala desa yang mereka kuasai di organisasi ini, DPT-nya menarik, Bang. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo itu jumlahnya 81 juta. Sudah hampir 50%. Ya. Jadi kalau cerita 50% dengan konsep yang sudah disiapkan, kayaknya semakin matching dan semakin beralasan. Jadi ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan, yaitu kecurangan sistematis dan struktural. Sistematis itu kan berjenjang, ya, strategis begitu ya, diatur sedemikian rupa melalui kebijakan, peraturan gitu ya. Struktural melibatkan penjabat, baik Menteri Dalam Negeri, Presiden, Kepala Daerah, Kepala Desa. TSM ini ya? Ya, TSM. Tinggal M-nya lagi. TS-nya sudah. Jadi ada korelasi. Nah, ini satu kebijakan dan tindakan terkait penjabat. Belum lagi kecurangan yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Kalau kita petakan kecurangan-kecurangan yang terjadi, banyak hal yang menarik terkait penyelenggara pemilu, Bang. Salah satunya, Bang? Salah satu yang menarik adalah verifikasi partai politik. Di dalam kasus ini, kita melihat hampir seluruh penyelenggara pemilu di bawah KPU dan Bawaslu terlibat di dalam kecurangan. Kita punya alat buktinya, datanya, yang sudah pernah kita laporkan ke DKPP. Dan itu mengindikasikan, selain disupport oleh kepala daerah, penjabat kepala daerah, kepala desa, akan banyak ruang support pemenangan secara curang melalui penyelenggara pemilu. Salah satu partai saya tidak sebut, Bang, nanti akan dilaporkan pasti karena ini mendekati tahun pemilu. Mereka mendapatkan dukungan kecurangan di 34 provinsi. Sehingga bisa lolos? Sehingga bisa lolos menjadi peserta pemilu. Itu berarti rejim ini yang bermain ya? Rejim ini yang bermain. Sebab penyelenggara ini kebetulan dipilih oleh salah satu tim sukses Pak Presiden Jokowi yang menjadi anggota KSP jadi ketua seleksi. Maka tidak heran ada anggota yang mendaftar dalam seleksi KPU RI, dia sakit, tidak ikut CAT, tapi lulus. Jadi ada indikasi-indikasi kecurangan, bukti-bukti kecurangan awal yang kita akan rangkai dari penjabat, kepala daerah, kepala desa, penyelenggara pemilu, dan nanti kita akan mengeluarkan relasi dengan kebijakan TNI Polri. Jadi suatu kecurangan masif yang melibatkan banyak struktur kenegaraan. Jadi sampai kalau saya lihat itu petanya ya, tadi yang Bang Ferry ceritakan, nanti juga bisa ada kaitan-kaitannya penggunaan aparat seperti TNI dan Polri.
baik berupa kekerasan, tekanan, dan lain-lain yang melibatkan aparat, oknum-oknum aparat tertentu di wilayah tertentu. Salah satu misalnya muncul kemarin ada foto Dandim walaupun dibantah dan sebagainya. Yes. Tapi yang kedua belum nih Bang. Oke ya, silakan. Yang kedua adalah soal kecurangan di hari H. Oke. Money politik, ya, ancaman di hari H, pencoblosan tidak tepat waktu, tidak sesuai waktu, pencoblosan di daerah 3T. Nah ini yang kita akan buat dalam peta yang bergerak. Terisi berganti sesuai laporan kecurangan. Nah, kenapa peta, Bang? Karena kita akan sulit membuktikan melalui kertas onggokan-onggokan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Kalau Abang ingat tahun 2019 banyak kontainer-kontainer, tetapi tidak satu pun bisa menjelaskan kecurangan. Betul. Tidak ada waktu itu 9 orang hakim konstitusi membaca kontainer-kontainer itu. Banyak banget. Waktunya 14 hari kerja. Banyak, waktu terbatas nggak bisa. Kita ganti, Bang, dengan alat bukti digital berdasarkan laporan publik. Jadi kalau Bang Abraham melapor di TPS Abang, ternyata terjadi kecurangan, Abang videokan, laporkan TPS-nya, laporkan siapa pelakunya, apa yang mereka lakukan dalam bentuk video atau foto, lalu dikirim ke platform kita, ke website kecuranganpemilu.com. Lalu kalau dideteksi oleh verifikator, dinyatakan layak sebagai alat bukti, maka alat bukti Abang itu akan tersimpan dan akan dideteksi di mana TPS provinsinya atau kabupaten kotanya. Dia akan muncul. Kalau di sana sudah ada 25 kecurangan, begitu Abang masukkan jadi 26. Di MK akan terlihat seluruh wilayah Indonesia. Ya. Nah, kalau kemudian gambarnya curang betul semua, nah tinggal diklik. Hakim kita minta silakan yang mulia buktikan di peta yang banyak yang sudah ada gambaran kecurangan ini, mau yang mana yang kami mau buktikan. Semua sudah ada alat buktinya sendiri. Kalau diarahkan kursornya akan tergambar berapa banyak jumlah keseluruhannya, apa saja jenis kecurangannya. Kalau diklik akan terlihat alat buktinya. Nah, alat bukti itulah akan kita pertontonkan di hadapan publik. Mudah-mudahan Hakim MK berpihak kepada kebenaran. Kalaupun tidak berpihak kepada kebenaran, publik sudah melihat kebenaran seperti apa yang sedang dipertontonkan dan keadilan seperti apa yang sedang diperjuangkan dan bagaimana putusan MK terhadap keadilan itu. Jadi kita mau pakai hakim yang ke-10, yaitu publik luas melihat soal kebenaran itu. Berani nggak MK membongkar satu persatu kecurangan secara bertahap yang kita tampilkan dalam peta? Jadi akan ada 2 nih, Bang. Jadi hakim ke-10 itu rasa keadilan yang ada keadilan yang ada di masyarakat. Oke. Jadi masih ada lagi bentuk kecurangan? 2 itu mudah-mudahan ini bisa kita perjuangkan sama-sama. Oke, kalau saya melihat gambaran tadi yang disampaikan Bung Ferry dengan sistem yang luar biasa, berarti validitasnya agak sulit terbantahkan, ya? Yang mudah-mudahan kalau publik semua terlibat, Bang. Iya, karena kan begini, Bang, saya ini lawyer 20 tahun jadi lawyer, baru jadi ketua KPK jadi biasa beracara. Saya melihat validitasnya itu agak sulit diterbantahkan di depan persidangan, ya. Mudah-mudahan, Bang. Kita akan latih publik supaya, karena gini kita harus ingat, Bang, ini belajar dari 2019. 2019 itu banyak video publik yang menggambarkan kecurangan. Orang coblos di balik layar. Tapi publik lupa, kita belum latih publik waktu itu. Harus ada alat bukti yang valid, alat ukurnya. Kalau pakai logika teman-teman jurnalis, harus memenuhi 5W1H, kurang lebih gitu. Kan kita tidak tahu video itu di mana sih TPS-nya. Nah, itu problematika karena ada 800.000 lebih TPS, tapi nggak tahu ini TPS yang mana. Nah, hari ini kita beda, Bang. Kita minta publik nanti ada pelatihan-pelatihan terbuka, online, offline, yang menceritakan bagaimana mengumpulkan alat bukti yang layak. Dan kalau publik juga belum tahu, kita akan sebarkan informasi sehingga mereka bisa membuat alat bukti yang patut, yang tidak bisa dibantah oleh MK atau penyelenggara atau pihak yang melakukan kecurangan. Luar biasa ini platformnya Bang Ferry. Bang Ferry, ini Bang Ferry sudah mengungkapkan ya peta kecurangan ya. Dan saya melihat jangan-jangan ini yang segera direspon oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan sehingga kemarin
Pak Mahfud itu membentuk Satgas. Satgas apa tuh? Anti pemilu curang. Pokoknya ada Satgas pemilu curang. Ya, Walaupun memang kalau kita lihat ini Pak Mahfud ini sejarahnya selalu membentuk Satgas ya. Saya salah satu anggota. Ya, selalu buat Satgas. Tapi mudah-mudahan Satgas yang dibentuk kali ini untuk pemilu curang ini beda dan menghasilkan sesuatu walaupun yang lalu-lalunya kurang menghasilkan sesuatu. Tapi oke, kita apresiasi Menko Polhukam membentuk Satgas pemilu curang dan Pilpres curang. Apakah karena sudah adanya Satgas yang dibentuk oleh Menko Polhukam dan tadi yang Bang Ferry sampaikan petah kecurangan Pilpres dan pemilu, ini kan membuka mata semua masyarakat Indonesia bahwa ternyata sebelum hari H itu sudah berlangsung kecurangan yang maksib. Sudah berlangsung yang namanya pengerahan aparat yang seharusnya netral kok diarahkan untuk mendukung paslon-paslon tertentu. Oleh karena itu, kalau kita melihat aparat bergerak yang tadinya harus netral menjadi tidak netral, bisa dipastikan bahwa yang mendorong aparat ini adalah orang yang punya kekuasaan besar. Ya, tidak mungkin korocok-korocok. Tidak mungkin. Oleh karena itu, menurut saya, apakah dengan berbagai macam dugaan kecurangan ini, maka sudah sangat kuat alasan seperti lagi-lagi yang diungkapkan oleh Mahfud ketika menerima petisi 100, bahwa pemakzulan bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan sekarang ini. Gimana pendapat Bung Ferry? Saya perjelas pertanyaan Abang dengan jawaban. Oke. Orang yang paling kuat di Republik ini dalam sistem presidensial adalah Presiden. Oke. Dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan Presiden dalam kecurangan pemilu. Oke. Presiden sendiri yang menyatakan terbuka bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu kali ini demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi subjek hukum yang Abang maksud dalam pertanyaan itu, saya jawab bahwa itu adalah Presiden. Kalau Presiden melakukan cawe-cawe, itu adalah pelanggaran hukum dan demokrasi konstitusional. Di dalam Undang-Undang Dasar, jika Presiden amati dan orang-orangnya amati dengan baik, Presiden yang melakukan tindakan-tindakan tidak patut, terutama dalam ruang demokrasi, terutama pemilu, itu dapat di-impeach. Apa makna impeach? Impeach ini digugat, Bang. Belum sampai ke pemakzulan. Pemakzulan nanti di MPR. Menggugat Presiden adalah mekanisme konstitusional. Begitu juga dengan mekanisme pemakzulan. Itu sebabnya diatur di pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua kriteria ya dapat memakzulkan Presiden melalui impeachment. Satu, jika Presiden melanggar hukum berupa 5 hal. Satu, suap, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, misalnya katakanlah narkoba, mencuri, cuci uang dan segala macam, pemerkosaan. Yang terakhir, perbuatan tercela. Dalam terminologi hukum tata negara ini misdemeanor. Apa perbuatan tercela atau misdemeanor itu? Adalah segala cela yang dianggap publik tidak patut dilakukan Presiden. Contoh, pelanggaran moral dan etika. Contoh, Bang. Kalau ada Presiden di hadapan orang banyak menyatakan, saya tidak akan melibatkan anak-anak saya dalam politik. Tapi besok pagi tiba-tiba dia jadi wali kota, jadi calon wakil presiden misalnya, jadi ketua partai politik dalam 2 hari. Ini misalnya itu bisa dianggap kebohongan publik. Bohong dalam ruang publik adalah perbuatan tercela. Sudah masuk kategori Sudah masuk. Ferry Amsari berbohong saja sudah dianggap cela oleh publik. Apalagi Presiden yang memiliki kekuasaan besar. Tidak patut seseorang yang punya kekuasaan besar berbohong karena dampaknya akan merusak. Standar moralnya dia harus lebih tinggi ya? Ya, standar moralnya harus lebih baik. Makanya dia tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Turun dia. Ada juga perbuatan tercela yang berkaitan dengan cawe-cawe politik yang pernah terjadi. Kasus Richard Nixon misalnya. Dia mencuri, menyusup kantor partai lawannya, gitu ya. Menyadap dan memeriksa kertas-kertas yang ada. Itu adalah bentuk cawe-cawe pemilu, Bang.
dia di-impeach, sebelum proses impeach jalan, dia sudah memakzulkan dirinya sendiri dengan mundur. Karena dia khawatir. Karena dia malu, masih punya rasa malu. Oke. Yang gawat itu yang tidak punya rasa malu, cawe-cawe sudah ketahuan, tetapi masih juga nangkring di kekuasaan. Tetap bertahan. Nah, yang begini potensial jadi sangat-sangat otoriter, Bang. Jadi menurut saya ada berbagai hal yang sudah terpenuhi. Yang kedua, jadi selain melanggar hukum, juga tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Ini sesuai dengan syarat menjadi presiden di pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Ya, misalnya dia harus waras, tiba-tiba besok pagi gila, ya harus di-impeach. Ya, terbukti presiden gila ya di-impeach. Ada juga misalnya harus lulus atau memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kalau dia melampirkan, misalnya sarjana. Melampirkan dia sarjana, ternyata ijazahnya tiba-tiba besok pagi, pengadilan mengatakan itu ijazah tidak sah. Maka dia juga sudah melakukan pembohongan publik, melakukan cacat administrasi, tidak lagi memenuhi syarat yang dia daftarkan. Maka orang seperti ini bisa di-impeach dalam dua hal. Satu, tercela karena berbohong. Dua, tidak lagi memenuhi syarat yang dia daftarkan. Jadi bisa sekali secara konstitusional presiden yang cawe-cawe di-impeach. Tapi kan begini Bung Ferry, ada kalangan orang yang beranggapan selalu mempersoalkan masalah rentang waktu. Ini gimana menurut Bung Ferry? Sederhananya begini Bang, bunyi 7A 7B itu kurang lebih begini. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Masa jabatan presiden itu sampai 20 Oktober Bang. 19 Oktober pun dia boleh diberhentikan. Apakah ini pendek, ini ribut? Betul kita sedang menghadapi pemilu, tapi kita jangan menutup mata. Presiden telah melanggar konstitusi. Bolehkah? Boleh. Apakah ada batasan masa waktu? Tidak ada. Jadi undang-undang kita tidak Undang-undang dasar tidak sama sekali tidak menetapkan batasan waktunya. Misalnya boleh memberhentikan presiden pada masa jabatannya kecuali saat 1 tahun menjelang pemilu atau saat sedang pemilu. Kalau ada kalimat eksplisit itu berarti itu dilarang. Tapi ini menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin pelanggaran konstitusional yang dilakukan presiden adalah saat pemilu itu. Jadi kalau ada pakar konstitusi yang mengatakan ini sedang pemilu tidak boleh. Loh, kalau pelanggar konstitusinya saat pemilu itu bagaimana? Dia merusak, melanggar hukum, melakukan suap ketika pemilu, saat pemilu, atau melakukan perbuatan tercela di saat pemilu. Mereka melupakan bagian ini. Jadi seolah-olah karena ini pemilu, mari kita maafkan presiden kita yang melakukan perbuatan tercela. Ya, tidak bisa. Konstitusi tidak mengkonstruksi seperti itu. Jadi tidak ada itu ya? Tidak ada cerita itu. Jadi saya tidak melihat satu pakar konstitusi pun, walaupun mereka mengatakan jangan dong, takut kalah ya. Pertanyaannya adalah boleh atau tidak oleh konstitusi? Jangan dibawa lari ke isu yang lain. Jawaban saya, konstitusi sama sekali tidak melarang kapanpun seorang presiden di-impeach dan dimakzulkan. Problematikanya bagi saya adalah soal political will saja, Bang. Kalau publik menggadang-gadangkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusional, tetap saja butuh political will. Nah, sepanjang kubu oposisi merasa mereka belum menginginkan, maka pelanggaran konstitusi itu akan terus terjadi di hadapan mata. Berarti Bung Ferry mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau dilihat syarat-syarat untuk melakukan impeach yang ujung-ujungnya kepada pemaksulan itu sudah terpenuhi sekarang? Sudah terpenuhi, Bang. Maka saya kasih contoh. Saya mau ingatkan Abang peristiwa. Dulu ada seorang presiden berjanji akan memproduksi mobil nasional. SMK atau KMS lah. Memproduksi. Sampai sekarang tidak terbukti. Seluruh negeri terbohongi. Celah nggak, Bang? Ya, perbuatan tercela. Pembohongan publik. Pembohongan publik luar biasa. Banyak janji-janji disampaikan.
Tindakan-tindakan yang kemudian menurut saya tidak sehat. Dulu, Abang ingat 2019, Presiden mengatakan bahwa ini adalah langkah DPR untuk merusak KPK dengan pembentukan undang-undang KPK. Secara konstitusional tidak masuk akal, Bang. Kenapa tidak masuk akal? Presiden bisa menghentikan pembentukan undang-undang oleh DPR kapan saja. Menurut konstitusi dan undang-undang. Jadi baru di tahap perencanaan bisa dihentikan oleh Presiden. Penyusunan bisa dihentikan. Pembahasan dihentikan. Persetujuan bersama bisa dihentikan. Proses pengundangan bisa dihentikan. Bahkan bisa membentuk perpu untuk membatalkan. Tak satu pun juga upaya Presiden menghentikan pengerusakan KPK melalui undang-undang di DPR. Padahal dia bertatap muka ke publik, dia bilang ini bukan kerjaan saya. Padahal dia bagian dari itu. Itu bisa membuktikan itu perbuatan tercela, Pak. Jadi sudah ada beberapa rentetan peristiwa ya. Bisa ditambah lagi. Ya, sudah banyak yang tidak terbantahkan, kalau dalam pengertian tidak terbantahkan bahwa itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela ya. Sehingga menurut Bang Ferry selaku pakar hukum tata negara, sebenarnya alasannya sudah sangat terpenuhi. Tinggal ada tidaknya political will. Kalau menurut Bung Ferry kan sebenarnya tidak ada persoalan tentang waktu. Jadi kapanpun, tanggal 19 pun tadi Bung Ferry bahasa yang sarkasmenya 20 masa akhir jabatan presiden. Kalau ternyata 18 bisa dibuktikan, 18 pun bisa ya. Iya. Itu MPR akan ketuk palu berhenti. Gitu ya. Jadi itu bisa dilaksanakan. Jadi berarti kalau ada pemahaman bahwa menyatakan ini akan kesulitan atau tidak boleh dilakukan karena ada pesta demokrasi yaitu pemilu, maka itu tidak tepat ya? Tidak tepat membangun alasan. Mungkin prosesnya untuk menghormati pemilu ya, mungkin dihentikan sebentar. Misalnya DPR setelah menyampaikan pendapatnya terpenuhi 2/3 suara untuk menyetujui forum privilegiatum impeachment, forum khusus impeachment. Wah, ini mau pemilu besok pagi kita stop dulu ya boleh. Itu bisa. Tetapi setelah pemilu tetap akan jalan karena masa beliau kan masih panjang. Dan harus ingat presiden ini bukanlah peserta pemilu. Jadi tidak ada yang menghalangi untuk kemudian memastikan presiden sudah taat konstitusi atau belum. Bagi saya yang penting adalah penghormatan kepada konstitusi. Presiden sehebat apapun dia harus membatasi dirinya cawe-cawe dalam urusan demokrasi. Makanya kita melarang, tidak boleh anak presiden, keluarga presiden ikut pesta demokrasi kepemiluan sebagai peserta di saat presiden masih berkuasa untuk menghindari konflik kepentingan. Bukankah konflik kepentingan bagian dari upaya koruptif yang harus dilarang? Tapi apapun kekuasaan sedang bekerja karena haus kekuasaan, mari kita publik memantau sama-sama, bisa dengan berbagai platform yang ada. Kalau platform kami dipakai kecuranganpemilu.com, alhamdulillah, monggo kita sama-sama membuktikan. Kami juga akan bekerja sama dengan platform-platform lain, Bang. Ada teman-teman Jaga Suara, ada Jaga Pemilu. Nanti kalau mereka konsentrasi di form C1, kalau ada ketimpangan suara, itu tetap akan bisa dimasukkan sebagai peta kecurangan. Jadi ini kerjasama utuh publik untuk memantau kalau ada presiden yang sudah melampaui konstitusi. Menarik tadi. Konflik kepentingan, apakah konflik kepentingan yang diduga dilakukan presiden dengan melibatkan keluarganya di dalam pesta demokrasi ini itu termasuk salah satu indikator perbuatan tercela? Akan lebih kuat indikator itu kalau kemudian persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pendapat DPR bisa membuktikan bahwa ini satu rangkaian terencana untuk meloloskan sang anak dalam pertarungan. Presiden adalah ayahnya yang merupakan pihak. Pamannya adalah hakim. Adiknya yang ada di partai. Pemohonnya adalah fansnya. Sebagai bukti bahwa ini adalah sebab akibat yang meloloskan seseorang. Dan paling penting, Bang, dalam forum pemilu harusnya peraturan tidak diubah di tengah jalan yang hanya akan menguntungkan keluarga presiden.
Bagi saya di sini terlihat betul berbagai konflik kepentingan yang sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Paman pangkal balanya tidak akan mungkin bergerak tanpa ada peran presiden. Ini clear nih netizen ya. Jadi apa yang disampaikan Bung Ferry ini membuka cakrawala kita, membuka mata kita lebar-lebar dan mencerahkan kita semua tentang begitu masifnya kecurangan yang sudah dilakukan menjelang hari H. Dan kita tidak boleh tinggal diam, kita harus terus melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kecurangan yang lebih buruk dan mencegah terpilihnya calon presiden yang berasal dari proses kecurangan itu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.